Dunia bisnis tuh sekarang berubahnya cepat banget. Nah, pertanyaannya, gaya kepemimpinan kita bisa ngikutin nggak? Di sini, kita bakal kupas tuntas sebuah pendekatan kepemimpinan modern yang emang dirancang buat hadapin tantangan zaman sekarang. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, coba deh kita refleksi sebentar. Coba tanyain ke diri Anda sendiri, gaya kepemimpinan saya yang sekarang ini, apa udah benar-benar siap buat masa depan? Nah, ini pertanyaan kunci yang bakal kita bedah bareng-bareng. Coba deh lihat di layar. Kelihatan kan ada dua dunia yang beda banget. Di kiri itu model kepemimpinan zaman dulu. Bisa ditebak, lambat, kaku kayak piramida. Cocoknya buat dunia yang stabil. Tapi coba lihat yang di kanan. Nah, itulah dunia kita sekarang. Dinamis, serba cepat, dan kompetitifnya luar biasa. Pola lama jelas nggak bakal bisa ngejar. Kita butuh sesuatu yang baru. Terus jawabannya apa dong? Nah, ini dia, sebuah hibrida. Inilah yang mau kita eksplorasi, sebuah konsep keren yang namanya kepemimpinan wirausaha atau entrepreneurial leadership. Ini bukan cuma kepemimpinan biasa loh, ini gabungan dari dua kekuatan super. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, kepemimpinan. Intinya tuh, simple, kemampuan buat ngasih arah dan visi. Seorang pemimpin itu tugasnya nyatuin orang-orang biar bisa kerja bareng buat capai tujuan. Ini fondasinya, kita semua udah tahu. Sekarang elemen keduanya, kewirausahaan. Nah, ini penting banget nih. Ini bukan cuma soal bikin bisnis ya. Ini soal pola pikir, sikap yang selalu nyari cara yang lebih baik, lebih kreatif, lebih inovatif. Ini tentang menciptakan sesuatu yang baru, bukan sekedar ngurusin yang udah ada. Jadi, coba bayangin, apa yang terjadi kalau dua kekuatan ini kita gabungin? Arahan strategis dari seorang pemimpin plus energi inovatif dari seorang wirausahawan. Hasilnya, wah ini dia, sesuatu yang super kuat, kepemimpinan wirausaha. Gaya kepemimpinan yang nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa menang di era kompetisi sekarang. Terus, apa aja sih DNA dari seorang pemimpin wirausaha itu? Nah, ada 5 karakteristik inti yang jadi fondasinya. Anggap aja ini peta kita buat beberapa menit ke depan. Kita bakal jelajahi satu persatu. Siap? Kita mulai dari mesin penggeraknya dulu, visi dan momentum. Dua karakteristik pertama ini adalah soal gimana caranya organisasi bisa terus maju dan ngelihat jauh ke depan. Yang pertama, inovator. Ini bukan sekedar punya ide cemerlang loh. Pemimpin inovator itu adalah orang yang menciptakan lingkungan di mana setiap orang di timnya ngerasa bisa dan berani buat berinovasi. Mereka sadar banget. Di dunia yang geraknya cepat ini, perbaikan terus-menerus itu bukan pilihan, tapi keharusan. Lanjut, yang kedua, dan ini krusial banget, pencari peluang. Perhatiin deh bedanya. Pemimpin biasa mungkin bisa nemuin peluang, tapi pemimpin wirausaha itu menciptakan peluang. Mereka nggak nungguin kesempatan datang, mereka proaktif, jeli ngeliat potensi, dan bahkan berani bikin jalan baru di tempat yang belum pernah ada. Oke, punya visi yang hebat itu satu hal. Tapi gimana cara mewujudkannya? Nah sekarang kita masuk ke dua karakteristik berikutnya yang fokusnya adalah eksekusi. Gimana cara mengubah ide besar jadi kenyataan? Ketiga, pengambil risiko. Jangan salah ya, ini bukan soal nekat atau untung-untungan. Ini soal keberanian yang cerdas. Mereka itu kayak kapten kapal yang pintar baca cuaca, berani berlayar ke laut lepas, tapi dengan perhitungan matang. Dan yang lebih penting, mereka bisa menginspirasi timnya buat nggak takut sama ketidakpastian. Karakteristik keempat ini fokusnya benar-benar ke manusia. Alokator, sumber daya. Seorang pemimpin wirausaha itu sadar betul, aset paling berharga itu bukan gedung atau teknologi, tapi orang-orang di timnya. Mereka itu kayak seorang arsitek tim yang pinter banget nempatin tiap orang di posisi yang pas, di mana mereka bisa bersinar paling terang. Dan sekarang kita sampai di karakteristik pamungkas. Anggap aja ini lem super yang ngikat semuanya, yang mengubah semua potensi tadi jadi aksi yang nyata. Ujung-ujungnya nih, ya, semua inovasi, semua peluang, semua analisis resiko itu nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada keputusan. Pemimpin wirausaha itu jago banget menerobos kebisingan, memproses semua info, terus dengan tegas nunjuk satu arah yang jelas. Nah, inilah yang ngasih kepastian dan bikin seluruh tim bisa gerak bareng dengan kompak. Oh iya, dan jangan salah sangka, ini tuh bukan cuma buat para CEO di perusahaan teknologi loh. Pola pikir ini relevan banget buat kepala sekolah, manajer LSM, atau bahkan pemimpin komunitas.
Semangat untuk berinovasi dan menciptakan nilai itu sifatnya universal, bisa diterapin di mana aja. Jadi, kelima karakteristik yang barusan kita bahas, inovator, pencari peluang, pengambil resiko, alokator sumber daya, dan pengambil keputusan, ini bukan cuma teori. Anggap aja ini sebagai toolkit kepemimpinan Anda. Seperangkat alat yang bisa Anda pakai buat menghadapi tantangan apapun di zaman modern ini. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari kelima kekuatan tadi, kira-kira mana nih yang paling relevan buat Anda saat ini? Mana yang mau Anda fokuskan buat diasah duluan dalam perjalanan kepemimpinan Anda? Keputusannya ada di tangan Anda.